like, subscribe, komen di bawah, dan aktifkan lonceng untuk melihat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton Dr. Safety Channel. Ya, baik, terima kasih. Saya kira kita nggak sampai 45 menit, Bu. Nanti kita diskusinya aja yang lebih lama. Itu lebih baik, saya kira lebih banyak yang bisa kita diskusikan. Ya, saya hanya siapkan 11 slide, 10 slide efektif, sehingga mungkin ya 10 menit atau 15 menit kita bisa selesaikan paparan saya. Bisa minta tolong di share dari situ, Bu? Iya, pada host minta tolong untuk di share screen. Ya, saya mohon maaf karena saya sedang berada di Solo ini ya, jadi nggak sebagus kalau ada di kantor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar tentang kebijakan kesehatan kerja di rumah sakit K3RS di era pandemi COVID-19. Saya kira teman-teman saya dari Kementerian Tenaga Kerja itu sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana seharusnya pihak manajemen rumah sakit dan para pekerja sekaligus para pengunjung pengguna dari rumah sakit dapat berinteraksi sehingga K3 ini dapat dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai tentu kita berharap apa yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk semua, dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Nah, pada slide ini menggambarkan, di setelah pembukaan ini, menggambarkan bahwa kalau kita bicara tentang kebijakan dan keselamatan, kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, maka kita tidak bisa hanya bicara satu orang, tidak hanya bicara tentang lingkungan rumah sakit saja, sementara kita berhadapan dengan situasi yang dinamikanya terkadang tidak bisa kita duga. Saat ini hampir 100 juta sasaran dari imunisasi ya sudah tercapai ya, untuk dosis kedua ya. Jadi sekali lagi sudah hampir 100 juta untuk dosis keduanya, sehingga kita harapkan kalau ini bisa dipercepat maka banyak hal yang bisa kita selesaikan. Pak Presiden mengharapkan dosis kedua itu 70% pada pada awal tahun 2022 besok. Nah, inilah yang kita harapkan, semua sasaran 70%-nya sudah diimunisasi, vaksinasi yang kedua. Nah, kita bekerja dalam situasi seperti sekarang ini, kalau kita bandingkan dengan bulan Mei, Juni, Juli yang lalu, di mana kita ada di puncak pandemi COVID-19, Bu Afrina, tentu kita semua sadar saat itu tidak ada rumah sakit yang satu bednya kosong, begitu ya. Semua akan terisi pada bulan itu. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, resilience, sistem ketahanan kita di rumah sakit dengan banjirnya tsunami pasien yang luar biasa itu mengakibatkan lebih dari 2.000 sejawat kita itu meninggal. Ya, jadi kita harus sadar bahwa sayang, kalau tsunami itu masuk akal di Ambon. Baik, saya teruskan. Jadi kalau situasi yang semacam itu, tsunami pasien luar biasa di tempat layanan kesehatan kita, dan kita tidak siap dengan bagaimana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung keselamatan dan kesehatan dari pekerja kita sendiri, maka akan berakibat yang seperti kita alami pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus yang lalu, di mana lebih dari 2.000 tenaga kesehatan yang
meninggal dunia. Jadi itu kondisi saat ini dan mengapa kita perlu memperhatikan K3 ini untuk keselamatan kita bersama. Dan yang kedua, itu tidak bicara satu orang, kita bicara tentang semua sistem yang berlaku di rumah sakit. Ketiga, itu bukan hanya bicara rumah sakit, kita bicara tentang masyarakat sekitarnya. Ya, jadi masyarakat yang ada di rumah sakit maupun pengunjung rumah sakitnya itu harus sama-sama menjaga supaya tidak terjadi penularan COVID-19. Slide berikutnya, apa yang perlu dilakukan? Saya tidak perlu mengulang lagi, ada 3T, 3M, ya 3T itu harus kita lakukan. Ada host minta tolong untuk di-mute-kan dulu, host. Baik, terima kasih. Ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu 3T-nya itu tes, testing dan treatment-nya. Dan ini membutuhkan kewenangan dari pemerintah untuk melakukan testing. Karena testingnya itu akan menentukan berapa positive rate tingkat penularan yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, ini tentu harus diikuti dengan bagaimana apabila ada yang positif, maka perlu melakukan treatment ya, yang efektif supaya tidak terjadi penularan ke yang lain. Kemudian yang 3M di masyarakat, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, itu satu hal yang harus dikerjakan bersamaan dengan 3T di pemerintah dan 3T di masyarakat. Untuk keduanya 3T dan 3M berjalan membentuk herd immunity yang ada di masyarakat, maka vaksinasi ini menjadi penting untuk lebih cepat lagi bisa dilaksanakan. 3T, 3M dan vaksinasi ini secara umum akan menekan prevalensi dari COVID-19 dan efeknya adalah pengaruh kepada sosial, ekonomi maupun ketenaga kerjaannya bisa kita dorong supaya ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, kita bicara saat ini adalah bagaimana mengendalikan COVID-19 dan pada waktu yang sama itu adalah kita mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aspek-aspek sosial, ekonomi maupun ketenaga kerjaan supaya tetap produktif. Ya, jadi ini adalah dua sisi yang harus kita kerjakan dalam waktu yang sama. Ini tantangan kita mengapa K3 itu menjadi penting diterapkan, dan kita semua tahu apabila kita abai terhadap ini, maka tantangan kita tahun 2030 bonus demografi itu tidak akan terwujud karena pekerja yang harusnya produktif tapi dia menjadi sakit dan akibatnya bukan menjadi bonus tapi malah jadi disaster ya, suatu pandemi yang memberatkan masyarakat karena pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, slide berikutnya kita lebih spesifik lagi berbicara tentang nakes dan fasiankes di situasi pandemi seperti sekarang ini. Menurut saya kita nakes dan fasiankes itu bukan hanya garda terdepan, tapi juga merupakan benteng terakhir ya. Jadi berjalan di depan, tapi juga menjadi benteng yang nanti kalau ini bobol ya sistem yang kita bangun selama itu akan menjadi tidak berfungsi. Ini yang saya sebut sebagai resilience. Saat ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat di data kita ada 10.134 puskesmas, ada 7.900 klinik dan 3.000-an rumah sakit ya. Nah, ini semua jajaran yang ada di tempat kita yang harusnya kita pertahankan supaya jangan sampai sistemnya itu menjadi tidak berjalan. Sekali lagi, saya menggambarkan bagaimana K3 itu sering kita abaikan, tapi baru kita sadar manakala karena K3 tidak bisa dilaksanakan, perlindungan terhadap tenaga kesehatan atau tenaga yang bekerja bersama tenaga kesehatan di rumah sakit menjadi beban. Nah, kalau kita melihat dari konteks pekerjanya,
Tidak ada pekerja yang hanya bekerja untuk rumah sakitnya, ya. Pekerja ini juga merupakan tulang punggung dari keluarganya. Pekerja ini juga merupakan bagian dari masyarakat di mana dia tinggal, dan dia bisa menjadi agen perubahan untuk terjadinya perubahan di masyarakatnya, terutama untuk kasus-kasus epidemiologi, ya, kasus-kasus yang menyebabkan kesehatan di masyarakat menjadi terganggu. Jadi sekali lagi, K3 kita abaikan, kemudian tenaga kesehatan kita menjadi korban, resilient sistem kesehatan itu akan runtuh, ya, pelayanan kesehatan terganggu, tenaga kesehatan sebagai tulang punggung juga akan berpengaruh buruk, ya, terhadap keluarganya, ke masyarakatnya juga merasa kehilangan, dan secara umum kita akan menghadapi situasi di mana tingkat virusnya, tingkat epidemiologi yang terjadi di masyarakat menjadi tidak terkendali. Inilah gambaran rantai. Apabila satu mata rantainya putus, maka yang lain juga akan menjadi runtuh. Nah, slide berikutnya menunjukkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, dan ini merupakan slide keempat ini merupakan inti daripada apa yang kami sampaikan. Di sini di kotak yang atas itu undang-undangnya, Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009, yang di bawahnya turunannya berupa peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja, ya. Kemudian turunannya berupa peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 tentang K3 rumah sakit. Ini juga ada turunan berikutnya, KMK 327 yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja sebagai penyakit COVID sebagai penyakit akibat kerja. Ya, kalau kita melihat saat ini, sebetulnya saya prihatin juga oleh karena diagnosa penyakit akibat kerja itu masih sangat rendah. Kalau ini rendah, maka asuransi terhadap pembiayaannya dari BPJS Ketenagakerjaannya tidak bisa tercover. Kemudian ada KMK 328, di mana ada panduan tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan industri. Ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana pencegahan dan pengendalian COVID dilakukan di dalam perkantoran dan industri. Kenapa perkantoran dan industri? Sekali lagi, tadi saya sebutkan, kita gaspol, harus rem juga pol, begitu, ya. Gasnya untuk pertumbuhan ekonomi, remnya untuk prevalensi penyakitnya. Kedua hal ini yang perlu kita dorong, maka terbitlah keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 ini. Sebaliknya ada 382. Ini terkait dengan protokol kesehatan di masyarakat dan tempat fasilitas umum. Ya, karena siapapun yang bekerja, baik di perkantoran maupun industri, begitu dia pulang waktu kerjanya, dia akan berhubungan dengan masyarakat dan akan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu akan terjadi interaksi antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, sehingga perlu adanya penerapan protokol kesehatan disertai dengan pengawasannya di masyarakat supaya bisa memberikan kesehatan bagi tenaga pekerja yang bersangkutan. Slide berikutnya saya lebih spesifik lagi tentang karakteristik rumah sakit sebagai tempat kerja. Kalau kita melihat ini, maka kita menyadari bahwa posisi pelayanan kesehatan ini sangat strategis, di mana tenaga kesehatan sebagai pekerja di rumah sakit, ya, sebagai pekerja ini mempunyai peranan yang sangat penting. Dan tadi saya sampaikan dari regulasi-regulasi yang ada, kita melihat bahwa rumah sakit itu memang tempat yang padat modal, padat karya, teknologi tinggi, dan mempunyai risiko kesehatan. Kalau setiap hari mau kita lihat, ya, dengan operasional selama 24 jam, 7 hari seminggu, tidak pernah ada rumah sakit libur, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kerjanya demikian tinggi, sementara mungkin viral load-nya, beban daripada viral di rumah sakit, udara di rumah sakit itu menjadi sangat padat dan sangat infeksius kepada tenaga kesehatan maupun pengunjungnya. Kemudian rumah sakit itu bukan hanya pekerjaan seorang dokter saja. Di situ ada perawat, ada tenaga instrumentasi,
spesialis, ada tenaga sanitarian, ya, administrasi, teknis, operasional dari alat medisnya, kemudian kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara rumah sakit, maka kita akan bicara tentang banyak profesi, banyak pekerjaan yang secara terintegratif ada di rumah sakit tersebut. Kemudian kita tahu bahwa di rumah sakit ini mempunyai alat-alat dengan teknologi tinggi dan mempunyai resiko dampak terhadap rumah sakit maupun masyarakat di sekitarnya, termasuk manusia itu sendiri. Kalau kita mempunyai alat-alat yang memancarkan radiasi, itu tentu kita akan melihat risiko yang bisa ditanggung, yang harus ditanggung karena radiasi itu nggak kelihatan gitu ya. Cuman kalau itu berjalan secara terus-menerus, maka akan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan berupa anomali pertumbuhan sel yang kita kenal sebagai kanker, ataupun bentuk-bentuk lain yang menyebabkan kelainan pertumbuhan sel itu sendiri. Nah, tempat berkumpulnya risiko penyakit menular dan adanya emerging disease ini di rumah sakit ini akan menunjukkan perlunya kewaspadaan kita, ya, apalagi penggunaan B3 ini juga harus kita perhatikan juga, jangan kita abaikan karena risiko-risiko yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Di sini digambarkan ada 5 hazard, ada 5 risiko yang secara umum kita kelompokkan menjadi kelompok biologi, kelompok kimia, kemudian psikososial. Ini menyangkut hal-hal yang beban kerja secara mental, begitu. Kemudian posisi ergonomi, bagaimana seorang pekerja yang hamil misalnya harus bekerja secara terus-menerus. Seorang dokter yang hamil dia harus tetap melayani pasiennya. Ya, kemudian juga kita melihat kalau ergonominya ini tidak terpenuhi, maka secara fisik dia bisa terganggu. Jadi dari 5 kelompok ini kita bisa melakukan mengidentifikasi masalah apa yang mungkin terjadi dan bagaimana mengendalikan risikonya. Slide berikutnya, ini bagaimana implementasi. Kalau kita sudah mengenal besaran rumah sakitnya, kita mengenal karakter rumah sakitnya, berikutnya tentu akan bicara bagaimana mengimplementasikan K3 di rumah sakit. Pada slide berikutnya, tergambar ada 3 hal pokok yang kita lihat, ya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Permenkes nomor 66 tahun 2016, ini menjadi 3 kelompok, 3 aspek, yaitu keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang harus menjadi perhatian kita. Di sisi keselamatan, misalnya tentang pengelolaan B3 dari aspek K3-nya, pengelolaan peralatan medis dari aspek K3, pengelolaan pasien risiko jatuh, pengelolaan bayi yang tertukar, pengendalian kebakaran maupun mitigasi bencana. Ya, jadi ini hal yang berkaitan dengan keselamatan dan tentunya ada hal-hal lain yang bersifat spesifik untuk rumah sakit yang tertentu. Berikutnya adalah yang kesehatan, ini kelompok kedua, menyangkut tentang peningkatan pencegahan infeksi sekunder. Pengendalian infeksi ini menjadi penting oleh karena sekali terjadi infeksi menular yang tidak terkendali, maka rumah sakit tersebut akan di-lockdown dan dilakukan upaya-upaya pencegahan. Hal ini terjadi di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Nias, ya, kalau saya tidak salah, benar satu rumah sakit harus di-lockdown oleh karena tingginya tingkat infeksi dari COVID-19. Berikutnya tentang peningkatan pengetahuan dan pencegahan pengobatan terhadap penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Ini juga merupakan salah satu sisi daripada kesehatan dan harus mempunyai kemampuan dari tenaga kesehatan untuk melakukan diagnosa terhadap hal ini. Penggunaan alat pelindung diri di luar ruang tertentu harus ada yang mengawasi dan harus tertib melaksanakan protokol kesehatan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian terkait dengan kesehatan. Dan kalau yang ketiga, kelompok yang ketiga tentang lingkungan, tentu ini membahas tentang pengawasan dari linen, laundry, dan tempat catering, tempat makan misalnya, apakah tempat masuk dan tempat keluar, tempat yang bersih, tempat yang kotor itu tidak berpapasan begitu, sehingga bisa terjadi interaksi antara yang bersih dengan yang kotor. Kemudian tempat-tempat pengelolaan makanan, penyediaan air bersih,
kemudian faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, itu semua merupakan faktor lingkungan yang perlu kita kendalikan. Jadi ini adalah 3 hal pokok, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keselamatan, kesehatan, maupun lingkungan kerja kita sendiri. Nah, kalau kita mau melihat lebih jauh lagi terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan saat ini, kita perlu melihat upaya kesehatan kerja di rumah sakit dalam upaya perlindungan tenaga kesehatan pada situasi COVID-19. Ini ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Saya tidak mungkin membahas ini satu persatu karena ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi pada intinya, kalau kita berbicara tentang promotif, maka kita harus berbicara bagaimana orang-orang yang sehat tetap sehat, begitu. Misalnya dengan peningkatan kapasitas SDM di rumah sakit tentang bekerja yang aman, perilaku hidup sehat, ya, kemudian kebugaran jasmani, pemenuhan gizi pekerja. Ini adalah upaya-upaya promotif untuk menjaga supaya orang yang sehat tetap sehat. Kemudian preventif itu adalah kegiatan-kegiatan untuk menjaga orang yang punya risiko itu tetap sehat. Kegiatannya berupa identifikasi potensi bahaya kesehatan pada pekerja, serta pengendalian faktor-faktor risikonya, kemudian misalnya penerapan kelaikan kerjanya, pemberian imunisasi pada pekerja yang memang mempunyai risiko, kemudian pemeriksaan kesehatan secara sporadik dilakukan. Nah, pengaturan jam kerja juga berpengaruh, karena ini akan membuat pelindungan terhadap kesehatan, terutama kesehatan ibu pada saat menyusui, pada saat hamil, semacam itu, di mana perlindungan kesehatannya menjadi sangat dibutuhkan. Ini adalah upaya-upaya preventif. Kalau kuratif, itu berkaitan dengan pengobatan pada penyakit, pada pekerja yang sakit, kemudian untuk layanan kesehatan jiwa, ini perlu dukungan dan psikososial, dan kita perlu juga melihat bagaimana jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja itu diterapkan di tempat di mana kita bekerja. Di rehabilitasi, itu kita akan bicara tentang bagaimana mengoptimalkan kualitas hidup dari seorang pekerja, dan bagaimana program return to work, kembali bekerja, diperlakukan pada pekerja yang telah sembuh ataupun proses sembuh daripada COVID-19 atau komorbid lainnya. Ini adalah contoh-contoh di mana kesehatan kerja dilakukan. Nah, slide kami yang terakhir ini menunjukkan kita berada di dalam situasi industri 4.0, di mana kemampuan digital kita untuk melakukan layanan itu menjadi dibutuhkan. Digital health, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan, tentunya ini mempunyai risiko bahwa kita membutuhkan adanya basis digital yang kuat, koneksi yang kuat, ya, kemudian regulasi yang mengatur bagaimana tingkat kerahasiaan data daripada penggunanya itu dapat dilaksanakan. Kemudian kita dapat mempertanggungjawabkan isi daripada konteks penggunaan digital ini. Slide terakhir, penutup yang kami sudah sampaikan di sini adalah bahwa saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, dan COVID-19 ini telah menguji ketahanan sistem kesehatan kita, termasuk yang ada di rumah sakit. Nah, tenaga kesehatan memiliki risiko yang tinggi terpapar pajanan yang ada di rumah sakit, sehingga dalam melakukan pekerjaan harus dilakukan sesuai prosedur. Keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit harus mengupayakan wajib iki Mbak telu sing wajib iki loro aku ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa K3 khususnya terkait kesehatan kerja ini sangat penting dilaksanakan oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung keberlangsungan dari usaha. Karena SDM itu merupakan aset yang tidak bisa digantikan karena faktor-faktor keahlian dan emosional yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Oleh sebab itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dan kita semua untuk bisa lebih
memperhatikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit dan berkontribusi secara aktif di dalam program K3. Sehingga melalui K3 diharapkan dapat mendukung terwujudnya keberhasilan pembangunan kesehatan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, dan mari kita berbuat lebih baik lagi. Teman-teman dari UI sudah membuat Hospital Safety Index, dan itu akan sangat berguna manakala kita bisa mengidentifikasi risiko yang terjadi sedini mungkin dan melakukan upaya-upaya pencegahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Skiana yang telah memberikan materi. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaannya, Dok, dari Dr. Adieli Zega. Izin bertanya, hingga saat ini menurut pemahaman kami bahwa program K3 rumah sakit sangat baik dan sangat prioritas di rumah sakit. Namun kelihatannya belum membumi. Apakah bisa dibantu oleh Kemenkes untuk melatih personil K3 rumah sakit termasuk TOT agar K3 rumah sakit berlanjut di rumah sakit? Seperti itu dulu, Dok, pertanyaannya. Silakan, Dok. Iya, terima kasih. Oleh sebab itu kami selama ini melakukan TOT begitu ya untuk semua provinsi. Kami mempunyai 9 provinsi prioritas yang memang merupakan daerah industri dan padat penduduknya. Ini kami ada paket tentang pelatihan pengelolaan dari penyakit akibat kerja, kemudian bagaimana kecelakaan kerja itu dilakukan, kemudian ada pembimbingan untuk Japung pembimbing kesehatan kerja PKK, ya ini adalah kegiatan-kegiatan SDM yang kita dorong. Kemudian melakukan pendampingan ya tentang pelaksanaan K3 rumah sakit. Ini bersama dengan teman-teman dari Aisyah. Tahun ini kami mendampingi sekitar 100 rumah sakit ya, 100 rumah sakit ini kita dampingi untuk penerapan K3 di Pasienkes. Saya sempat mengunjungi dari beberapa tempat ya di Sumatera, di Jawa Tengah, di Pati, Kudus, Jepara. Ya, ini kami coba lihat Jawa Timur juga di beberapa kabupaten kota. Semua mempunyai karakteristik yang tidak sama, walaupun rumah sakitnya ya sepertinya rumah sakit ya, tapi ternyata masing-masing itu mempunyai karakteristik yang tidak sama antara rumah sakit khusus, rumah sakit umum, rumah sakit yang mempunyai risiko tinggi pasien yang cukup besar, itu semua mempunyai karakter yang tersendiri, walaupun kita sudah membuat pedomannya dalam penerapannya membutuhkan adaptasi ya, ada yang membentuk instalasi, ada yang membentuk unit begitu ya, tergantung besarnya jumlah. Jadi sekali lagi kami melakukan pendampingan, pelatihan, TOT maupun dorongan kepada dinkes setempat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang jamur ya? Begitu, kalau misalnya belum pernah mengalami, silakan bersurat ke Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga sehingga kami bisa menjadwalkan untuk tempat pelatihannya. Begitu. Terima kasih, Bu Afrina. Iya, terima kasih, Dokter. Sudah ada ya solusinya ya bagi yang belum mendapatkan pelatihan, mungkin bisa bersurat ya, Dok ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya dari Bu Zuraidar. Dokter bertanya, saya dari Rumah Sakit Islam Banjarmasin, apakah layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial selama pandemi ataupun setelah pandemi merupakan bagian dari K3 rumah sakit juga yang harus diedukasikan ke karyawan? Terima kasih, Dok. Ya, mari kita kembali kepada definisi sehatnya WHO, begitu kan? Kalau WHO itu memberikan definisi sehat itu bukan hanya terbebas dari penyakit, ya kan? Kita harus sehat fisik, sehat jiwa, sehat mental, dan sehat psikososial. Itulah yang menjadikan determinan public health yang diterbitkan oleh itu ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, Bu Afrina, tadi kan saya menjelaskan bahwa rumah sakit bukan hanya pekerjaannya dokter yang ada di situ, begitu kan? Ada dokter, ada perawat, instrumental, radiolog dan sebagainya, begitu sampai ke petugas kesehatan yang bekerja. Jadi bukan hanya dokter. Kemudian ada pengunjung, begitu kan?
ada pengunjung, ada yang menengok rumah sakit, begitu ya, dan masyarakat yang hidup di lingkungan rumah sakit tersebut ya. Jadi ini yang kita lihat bagaimana rumah sakit harus melakukan K3. Kita kenal yang namanya PKRS ya, promosi kesehatan di rumah sakit, itu dilaksanakan enggak semacam itu. Ya, jadi kesehatan jiwa sekali lagi kembali kepada definisi WHO tadi, bahwa yang namanya sehat itu ya termasuk kesehatan jiwanya ya di situ. Nah, dari Direktorat Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan juga sudah membuat semacam panduan bagaimana melakukan kesehatan jiwa untuk pekerja, termasuk pekerja di Fasiankes itu sendiri. Begitu. Ini secara konsep, secara normatif kami sampaikan, karena bagaimanapun juga kita tidak usah bicara tentang psikosomatis. Ini Bu Afrina kan seorang ibu nih, ya kan? Nah, sekarang kalau ibu bekerja di rumah sakit, sementara putranya, mudah-mudahan ini tidak ya, sedang sakit, nggak usah yang rumit-rumit Bu, panas saja. Sakit panas di era COVID dan DBD seperti sekarang. Kira-kira apakah bisa berkonsentrasi kalau ibu harus menghitung angka triliunan, begitu ya Bu, karena beli vaksin misalnya begitu. Itu berisiko terjadi kekeliruan jumlah 01 saja. Kalau triliun itu kan jadi gede banget Bu, gitu. Akibatnya kemana-mana ya. Kalau di tingkat kami, di tingkat Kementerian Kesehatan, angkanya sudah sedemikian itu. Nah, itu saya katakan bagaimana seorang ibu yang putranya sedang sakit, begitu dia mengalami tekanan secara psikologis, walaupun dia sehat, ya, walaupun dia secara sosial ekonomi dia cukup. Ya, pada waktu terjadi semacam itu, saya kira tidak ada ibu yang bisa terkonsentrasi untuk ngurusi yang triliunan itu tadi Bu, sementara anaknya sedang panas saja begitu kan, itu akan membuat tekanan tersendiri. Jadi kalau sehat ya kembali ke WHO tadi Bu. Begitu Bu Afrina. Iya, terima kasih Dok, betul sekali ya bahwa psikososial itu mempengaruhi bekerja ya Dok ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya Dok dari Pristian. Bertanya, apakah ada ketentuan atau persentase atau batasan minimal untuk menutup layanan di rumah sakit saat terjadi lonjakan kasus COVID? Misalnya ada tenaga kerja 500 orang, yang 100 orang terpapar COVID. Apakah sudah bisa dilakukan penutupan layanan? Mungkin lebih kepada bagaimana kebijakannya seperti itu untuk pelayanan pada saat COVID. Ya, Bu Afrina, tadi saya ceritakan di Nias ya, di saudara kita di Nias. Ada satu rumah sakit tingkat kabupaten. Di Pulau Nias itu satu hari penerbangan 3 kali atau 4 kali dari Medan ke Nias, butuhkan 1 jam. Kalau nggak pakai pesawat, naiknya boat yang butuh 4 jam atau 5 jam ya, yang ke pelabuhan yang terdekat Bu di sana. Nah, satu saat di kabupaten tersebut banyak, saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi banyak tenaga kesehatan di situ, termasuk ahlinya yang terkena COVID-19 ya. Kebanyakan para dokter ini sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, tapi karena tingkat viral load-nya, ya tingkat load-nya dari virus di situ cukup tinggi, maka dia juga terkena ya, semacam OTG, gambarannya begitu Bu Afrina, semacam OTG ya, tapi dia positif hasilnya. Apa yang terjadi Bu? Apa yang terjadi di Nias? Adalah kematian ibu bersalin, kematian bayi, ya. Kenapa? Karena nggak dilayani begitu Bu ya, karena rumah sakit kabupatennya ditutup. Nah, rumah sakitnya cuma satu itu Bu, nggak ada yang lain di kabupaten itu, salah satu kabupaten di Nias. Ya, saya tidak perlu menyebutkan. Jadi yang terjadi adalah bukan hanya masalah dokternya yang nggak boleh masuk begitu, tapi masalahnya risiko terjadinya kematian karena pasiennya tidak terlayani begitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu kita memerlukan perlakuan khusus terhadap dokter-dokter ini sebelum terjadi yang semua dokternya terserang COVID itu, yang saya sebut tadi di akhir sebagai Hospital Safety Index-nya ya. Ada indeks yang kita gunakan untuk melihat bagaimana satu rumah sakit itu bisa mengenali dan sekaligus membuat indeks ya, membuat gambaran dia itu ada di posisi mana begitu ya, sehingga tahu kapan harus menutup satu lokasi atau minta bantuan dari rumah sakit lainnya untuk bisa bekerja sama untuk mengatasi kekurangan SDM oleh karena COVID. Tapi nggak bisa ditutup total, harus diblok gitu.
dengan situasi yang seperti sekarang yang saya sebutkan. Ini saya tidak bicara Jakarta, tidak bicara Bandung, Semarang, Jakarta, Surabaya. Bukan itu. Kita bicara tentang bagaimana untuk Pulau Nias, itu yang ada 4 atau 5 kabupaten, sementara 1 kabupaten hanya ada 1 rumah sakit kabupaten daerah. Begitu ya Bu Afrina, jadi itu ada di indeks yang kita gunakan dan kita bisa melihat bagaimana rumah sakit tetap buka, sementara SDM-nya juga tetap terlindungi. Itulah perlunya K3 Bu, di situ Bu. Makasih, Bu. Ya, baik, Dok. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Ada yang raise hand, silakan kepada Bapak Muhammad Iqbal bila ingin bertanya langsung. Ya, Bu, izin bertanya, Pak. Saya kebetulan buat latar belakang saya bukan nakes, Pak, ya. Untuk pengalaman kerja saya cuma pernah menjadi bagian CSSD di tahun 2016. Sekarang saya kan ini, Pak, untuk lulusan SMA dan saya memiliki sertifikat K3 sertifikasi BNSP, Pak. Saya mau tanya, Pak, untuk K3 RS, apakah ada minimal pendidikan untuk K3 RS, Pak? Atau cukup saja dengan ahli K3 umum itu sudah cukup, Pak? Terus yang kedua, apa sih, Pak, job desk dari K3 RS itu apa saja, Pak, itu, Pak? Terus di rumah sakit kan masih banyak yang belum menerapkan K3, Pak. Apa itu ini, Pak? Maaf, tidak ada ini dari Kemenaker kah untuk harus ada K3 di rumah sakit? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Afrina, saya jawab langsung ya, Bu. Itu pertanyaannya cuma satu, Bu Afrina, tapi Iya, 1A, Pak. 1B, 1C, 1D. Ya, ada 4 itu. Nah, Pak Iqbal, ini membutuhkan penjelasan yang 2 SKS, Bu, Pak. Kalau Bapak tanya apa tugas jobdesknya, itu ada 2 SKS. Gimana, Bu Afrina? Mau kita lanjutkan 2 SKS? Cukup nggak waktunya? Boleh nanti di lain waktu, Dok. Nah, jadi itu cukup bisa kita jelaskan lebih luas. Tentu kalau orang yang mau ngurusin tentang suatu hal yang kita sebut sebagai K3 itu membutuhkan kompetensi maupun kinerja, ya kompetensi maupun kinerja yang sudah kita targetkan. Kalau itu masuk ke dalam JAFUM yang kita kenal sebagai pembimbing kesehatan kerja, ya. Jadi tentu ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan, ya. Jadi memang ada suatu proses pendidikan yang harus dilalui supaya seseorang itu bisa mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi untuk melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja. Teman-teman kami dari dari ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan sudah membuat semacam panduan berupa panduan untuk ketenagakerjaan yang diturunkan dari ILO, ya, dari regulasi yang ada di ILO. Ini tentu kewenangan dari teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan. Teman kami di sana di Kementerian Ketenagakerjaan demikian melakukan pengawalan, pendampingan terhadap semua unit atau semua instalasi institusi yang mempunyai pekerja dan harus melaksanakan sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, jadi demikian kami bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk pengelolaan tenaga kerja maupun K3, termasuk yang ada di rumah sakit. Di sisi yang lain kami bekerja sama kerjaan, tapi jangan lupa institusi tempat kita bekerja itu mempunyai owner, mempunyai pemilik, sehingga kita harus tahu siapa yang memiliki tempat kerja tersebut. Oleh sebab itu kami kerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk daerah-daerah industri di mana kita dorong agar owner, pemilik dari industri itu mempunyai komitmen terhadap K3. Berikutnya adalah daerah-daerah wisata, daerah-daerah yang mempunyai hubungan dengan wisata, restoran, gym, fitness, resort tertentu, tempat-tempat camping dan lain-lain. Kami bekerja sama dengan Kemenparekraf, ya. Kemenparekraf ini
yang memberikan sertifikasi CHSE namanya Cleanliness, Health, Safety and Environment, itu diterbitkan oleh Kementerian Kemenparekraf. Jadi Mas Iqbal, itu sedikit yang kami sampaikan. Ada kementerian-kementerian yang terlibat untuk memecahkan bagaimana ketenaga kerjaan itu mendapatkan perlindungan dari institusinya maupun dari pemilik tempat kerja tersebut. Itu pendekatannya, Bu Afrina. Iya, terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi dok, ini juga sama, tadi juga sudah ditanyakan dok. Untuk pertanyaannya, apakah ada SPR K3 rumah sakit seperti profesi kesehatan lainnya dok? Mungkin ada penjelasan dari dokter tentang SPR K3 rumah sakit dok? Ya, terima kasih. Ada ya, nanti K3 rumah sakit ini kami bekerja sama dengan profesi ya, di mana seperti pagi, seperti berdoki ya, kemudian apalagi satu lagi itu yang kami sering ini kami mempunyai persatuan ergonomi, saya lupa namanya itu profesinya. Ini aja kita ajak bersama-sama ya, bagaimana itu bisa diterapkan di tempat kita bekerja. Bu Afrina, di negara kita, di masyarakat kita itu kalau cuma ngomong tok, kira-kira ada yang mau ngikutin nggak gitu Mbak? Ya dicuekin. Sehingga kita perlu adanya pendekatan-pendekatan yang lebih tegas begitu dengan kerjasama dengan organisasi profesi itu ya. Sehingga kalau organisasi profesi tidak menerbitkan rekomendasi untuk yang bersangkutan, ya kita tidak akan mengeluarkan izinnya begitu kan. Nah ini bekerja sama juga dengan konsil konsil profesi ya yang kita lakukan. Nah, semacam itu Bu Afrina, sekali lagi ya, ini masalahnya bukan masalah bisa dijelaskan secara instan dalam 1 menit ya, ini perlu 2 SKS untuk menjelaskan yang semacam ini Bu Afrina. Terima kasih Bu Afrina. Ya baik dok, terima kasih. Tadi ya itu tadi jadi pertanyaan tadi tentang SPR sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk penanya yang mau bertanya langsung, silakan raise hand. Satu pertanyaan 10.000 atau 100.000 Bu? Ya, silakan yang mau bertanya lagi, Dr. Adi Elizega. Christian, dari mana nih ya? Romius ya? Baik, selamat siang. Mana? Oh ya. Kami dari... Tolong dimatikan HP-nya ya. Selamat siang. Ya, silakan dok. Kami dari... Dok, tolong dimatikan ya. Atau videonya dimatikan ya, supaya enggak ini. Feedback dari peserta. Mungkin ada 2 sumber suara. Baik. Terima kasih kesempatan. Didengar? Kedengaran? Ya. Bisa dok, silakan. Kedengaran? Kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung M. Thompson Nias. Tadi ada sedikit pernyataan bahwa ada rumah sakit di Nias yang menutup pelayanan karena COVID-19. Ini mohon klarifikasi saja. Mungkin ada data tentang rumah sakit mana yang menutup pelayanan ketika diminta untuk oleh masyarakat mendapatkan pelayanan. Karena di rumah di Nias
banyak rumah sakit. Tapi pada prinsipnya dulu, kami di Rumah Sakit Umum Daerah M. Thompson Nias belum pernah menutup rumah sakit, walaupun kami sering difitnah, dicaci maki oleh beberapa LSM yang mengatakan bahwa kami melayani dan mempositifkan masyarakat yang datang ke rumah sakit, dan kami sudah mendapatkan dana yang besar. Jadi mohon ini nanti supaya jelas datanya rumah sakit mana, dan tentu kami bukan membela diri, tapi supaya juga jelas agar rumah sakit mana yang melakukan penutupan ketika terjadi wabah COVID beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf kalau isu ini ya tentu juga ketika beberapa waktu yang lalu ada isu bahwa nakes baik perawat maupun dokter yang mengalami terpapar atau dampak COVID dan juga isolasi akan mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, apakah ini memang benar? Apakah sudah terrealisasi? Ya, karena kan belum pernah mendengar dan juga belum pernah mungkin ada yang menerima tentang dukungan pemerintah bagi yang telah terpapar COVID-19, khususnya tenaga kesehatan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Mbak Frina, boleh saya jawab langsung? Ya, silakan dok, silakan langsung dijawab dok. Ya, terima kasih. Ini di eranya Menteri Terawan, Dr. Adeli. Di eranya Dr. Menteri Terawan yang pada waktu mulai COVID-19, kemudian terjadi perkembangan, memuncak pada eranya Dr. Budi Gunawan. Tidak terjadi penutupan, dok. Tidak terjadi penutupan, tapi nyaris terjadi adanya pemblokan begitu ya, semacam lockdown untuk rumah sakitnya oleh karena ada kejadian hampir sebagian besar daripada dokternya COVID-19. Kalau kita melihat semacam ini, kemudian mengakibatkan masyarakat itu waktu itu tidak bisa terlayani dan menyebabkan kematian, tentu ini memiliki dampak yang lebih luas lagi. Sekali lagi, judul kita di sini adalah tentang kebijakan K3 rumah sakit. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana kalau K3 ini terabaikan dan mengakibatkan pekerja di rumah sakit ini menjadi tidak terlindungi, maka bisa berakibat rumah sakitnya itu pekerjanya akan terkena COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lain. Ada 21 diagnosa yang bisa menyebabkan pekerja di rumah sakit itu terakibat oleh karena COVID-19 atau penyakit akibat kerja yang lain. Dr. Adil, jadi peristiwanya adalah waktu itu Pak Terawan, Dr. Terawan, memang melarang adanya penutupan rumah sakitnya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana SDM dari rumah sakit sekitarnya untuk bisa mensupport dari rumah sakit tersebut, sehingga akan melindungi kebutuhan dari rumah sakitnya. Kemudian untuk bantuan, saya kira dari BPSDM, Ibu PLT, Kepala Badan BPSDM, sudah membuat distribusinya, bagaimana insentif itu diberikan, baik kepada tenaga kesehatan maupun pembiayaan untuk layanannya. Saya tidak akan ke sana, nanti bisa disampaikan di forum yang tersendiri Bu Afrina yang terkait dengan bagaimana distribusi insentif maupun yang lain Bu, karena nanti lebih kompleks lagi permasalahan, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan begitu ya. Kalau kelebihan susah ya Bu Afrina, kelebihan itu ada kekurangannya susah, karena ada yang kelebihan. Jadi saya kira bukan di forum ini, karena juga bukan yurisdiksi daripada kesehatan kerja olahraga untuk bisa melakukan audit
terhadap distribusi insentif tadi. Mohon maaf, Dr. Adeli, mungkin nanti di kesempatan lain bisa menjelaskan tentang insentif ini. Begitu. Tapi ini sekarang menjadi prioritas, Dok. Kebutuhan uang untuk memenuhi itu luar biasa besarnya. Dok, kalau saya boleh kasih angka, itu angkanya puluhan triliun loh, Dok. Itu yang belum dibayar sekarang ya. Padahal ya ini kita cerita jujur saja, kalau pendapatan negara sekarang itu rendah ya, oleh karena segala macam ekonomi tidak bisa berjalan, berarti kan APBN-nya rendah nih. Karena APBN-nya rendah, kalau kita mempunyai jatah 5%, maka angka absolutnya kan juga rendah, gitu kan? Karena angka 5% dari APBN sekarang sama APBN sebelum COVID, ya akan lebih tinggi yang sebelum COVID kan, begitu. Kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi kebutuhan akan tambahan keuangan dari luar negeri ya. Jadi kalau itu yang terjadi, maka kasihan anak cucu kita gitu Pak ya, kalau kita tidak melakukan upaya-upaya bagaimana penghematan terhadap penggunaan uang dan efektivitas dari kinerja keuangan. Dr. Adeli, mohon maaf saya tidak sampai jauh-jauh karena merupakan yurisdiksi dari Ibu Kepala Badan BPSDM untuk lakukan semacam ini, Bu. Begitu, Dok. Mohon maaf saya tidak bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Skiana atas jawabannya. Begitu ya Dr. Adieli atas jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Susilawati, Rumah Sakit Satya Negara. Silakan Bu, silakan langsung bertanya Bu. Selamat pagi. Izin bertanya. Saya perawat yang mengikuti pelatihan ahli K3 umum. Nah, pertanyaan pertama, apakah saya perlu mengikuti pelatihan K3 rumah sakit yang dari Kemenkes? Karena menurut dari tim akreditasi seharusnya saya mengikuti pelatihan dari pelatihan K3 rumah sakit yang dari Kemenkes. Terus yang kedua, ada juga jadi ada satu titipan pertanyaan, misal ada salah satu rumah sakit dia mempunyai unit kemoterapi. Nah, yang mengoplos obat tersebut adalah perawat-perawat. Nah, ada titipan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana tanggapan K3 rumah sakit mengenai obat-obatan kemoterapi tersebut? Yang barusan juga kayak dibahas, tapi itu di bagian radiologi ya, yang radiasinya itu lama-lama akan menjadi karsinogenik. Nah, karena obat-obatan kemoterapi pun lambat laun akan, kalau memang terjadi kebocoran atau misalkan di laminarinya itu terjadi kebocoran, bisa juga lama-kelamaan menjadi karsinogenik dan si perawat itu amit-amit bisa mengidap kanker juga. Nah, pertanyaannya yang kedua itu, bagaimana tanggapan K3 rumah sakit mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada perawat-perawat yang menangani pasien-pasien kemoterapi? Itu aja 2 pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan pada Dr. Skiana. Ini pertanyaan siapa ya? Untuk K3 rumah sakit timnya cukup luas ya, begitu. Tapi sekali lagi yang diminta ke saya menyampaikan tentang kebijakan, begitu kan? Kebijakan strategi. Yang ditanyakan tadi lebih banyak kepada operasional dan teknisnya. Nah, itulah perlunya adanya panduan yang kami sudah buat, bagaimana caranya penerapan K3 di Fasiankes termasuk di rumah sakit ya. Jadi sekali lagi Bu Afrina, itu ada panduannya bagaimana di radiologi, bagaimana di laboratorium, apalagi di tempat kamar OKAP gitu ya. Ceritanya akan panjang sekali. Itu baru kita bicara di rumah sakit umum misalnya, bagaimana di ortopedi, bagaimana di mata, bagaimana itu nanti akan lebih banyak lagi. Makanya kita sekarang, dan saya sampaikan tadi, saya batasi di area kebijakan, Bu, ya, kebijakan sesuai dengan permintaan. Itu Bu Afrina. Ya, baik Dr. Skiana, begitu ya Ibu Susilawati. Jadi di peraturan-peraturan yang dibuat dari dibuat dari Kejauh itu juga sudah ada peraturan-peraturan di setiap bagian, gitu ya Dok ya.
Oke, selanjutnya kepada penanya berikutnya dari Bapak Stefan. Maaf Ibu, untuk pertanyaan pertamanya, belum dijawab Ibu. Apa tuh Bu yang pertama tadi Bu? Kelewat ya? Yang pertanyaan pertama, saya kan perawat, tapi saya mau ngambil pelatihannya itu pelatihan ahli K3 umum dari Kemenaker. Nah, apakah saya perlu pelatihan K3 rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dokter? Terima kasih. Ya Bu, nah, saya kira ini dua hal yang baik Bu. Kalau dari Kemenaker sekali lagi itu terkait dengan ketenaga kerjaannya ya. Kalau di Kementerian Kesehatan tentu akan berkait dengan alasan dari sisi kesehatan kerjanya ya. Jadi kan namanya dua, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi silakan Bu, lebih baik Ibu pelajari juga dari Kementerian Kesehatan sehingga kemampuan keselamatan dan kesehatan kerja itu ada di tempat Bu Susilowati untuk menangani situasi yang ada. Ya, kita tidak melihat sekarang ya, kita melihat 10 tahun ke depan ya, itu seperti apa yang harus kita hadapi. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Bisa selanjutnya kita ke penanya berikutnya, yaitu dari Bapak Seva Juneva. Silakan Pak, silakan langsung bertanya. Baik, selamat pagi menjelang siang, dokter. Perkenalkan, nama saya Seva Juneva Ramanto. Kebetulan kami dari PT Mitra Garuda Palapa yang bergerak di bidang transportasi limbah, Pak. Kami senang sekali ada webinar ini. Kami ingin mendapatkan informasi yang terupdate terkait K3 di lingkungan Kesling, Pak. Jadi sejauh ini di lingkungan COVID, kami memperhatikan K3 itu ada penambahan sisi teknis di saat pengambilan limbah itu dengan menambahkan desinfektan. Jadi adakah kegiatan lain Dok yang perlu kami terapkan saat pengambilan limbah, atau apa yang perlu kami infokan juga ke rumah sakit, terutama di tim Kesling dalam penanganan di COVID maupun untuk kedepannya Dok? Sekiranya seperti itu Dok. Apa yang perlu diperhatikan saat kegiatan kami, terutama dalam pengambilan limbah di rumah sakit seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Rizkyana terkait penanganan limbah, Dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat permasalahan di rumah sakit itu tidak bisa hanya dilihat satu sisi aja ya. Kita sampai melihat bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana apa penyebabnya, bagaimana pencegahannya dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya Bu Afrina juga tadi saya sampaikan ada 5 hazard, ada 5 risiko yang harus kita lihat dan bisa terjadi, bisa 1, bisa 2, bisa bersama-sama 3, begitu yang lain-lain begitu satu-satunya. Dan kalau kita berbicara risikonya dan kita mengenali bagaimana mengidentifikasi risiko tersebut, maka kita akan berbicara dari mana masalah itu terjadi. Kalau masalah B3, tentu kita akan berhubungan dengan K3 dengan Kesling, teman-teman dari Kesling, dan itu akan membuat intervensinya bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga di sisi operasional. Kalau ini terjadi berulang-ulang, maka kebijakan dari tingkat direktur rumah sakit, penanggung jawab dari rumah sakitnya yang harus melakukan kebijakan-kebijakan terbaru. Jadi kita melihat bagaimana kasus itu terjadi, dan sekali lagi dengan pemahaman kita bukan hanya melihat case-nya, tapi kita melihat bagaimana hal itu bisa terjadi, ya, apa penyebabnya, adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal itu terjadi. Itulah yang kita menjadi pertimbangan kemana kita harus melakukan komunikasi untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Begitu Pak, Bu Afrina. Iya, terima kasih Dok atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Silakan. Oke, kepada Ibu Sally Oktavianti, silakan. Halo, selamat pagi Dok. Mohon maaf saya off cam lagi di jalan. Begini Dok, tadi saya nyimak yang untuk Bapak yang pertama tentang Dr. Rizkyana tentang STR.
itu kan di rumah sakit banyak tenaga medis selain yang memang penjurusan saat kuliahnya K3 yang dijadiin K3 rumah sakit dan mendapatkan pelatihan. Secara STR-nya, jika tadi pernyataan dokter tadi, kalau misalnya tidak ada surat keterangan yang bisa menjamin bahwa memang ilmunya di situ, mana mungkin orang mau nurut ya dok ya, misalnya mau mengikuti peraturannya. Nah, apakah yang bukan dari lulusannya K3 itu harus mengubah STR-nya atau bagaimana ya dok? Halo? Halo? Ya. Ya, seperti itu, Dokter Rizky, pertanyaannya tentang STR kembali ya, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi sekali lagi saya terbatas menjawab STR ini karena sekali lagi itu ada di profesi, juga ada di pembina daripada profesi tersebut begitu ya. Jadi kami sekali lagi di kesehatan kerja di mana menjamin bahwa orang yang melaksanakan pembimbingan kesehatan kerja memang mempunyai kompetensi dan kinerja sesuai yang dibutuhkan. Itu yang kami minta, begitu kan, tentu berhubungan dengan yang lain. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi kami menjelaskan tentang kebijakan K3 gitu ya di rumah sakitnya, dan tentu kebijakan bisa dilaksanakan kalau tenaga yang melaksanakan itu mempunyai kompetensi dan kinerja seperti yang diharapkan. Mengenai STR yang lebih detail lagi nanti kita bicarakan di luar forum, dan tentu saja melibatkan profesi maupun dari pembina profesi tersebut yang akan lebih banyak bicara. Begitu Bu Afrina, mohon maaf kalau saya tidak melebarkan penjelasan ini di luar dari kebijakan yang merupakan yurisdiksi daripada Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Maaf Bu Afrina. Ya, baik dok. Ya, memang masalah STR ini sebenarnya tidak bisa dari satu sisi saja ya dok ya, mesti dari berbagai pihak yang membicarakannya gitu, karena keselamatan kesehatan kerja seperti yang tadi dokter bilang itu aja sudah terdiri dari dua kata, dan itu juga pasti lebih dari banyak background yang ikut dalam keselamatan kesehatan kerja. Jadi memang tidak bisa langsung diputuskan gitu ya dok ya, jadi mesti banyak lagi melihat dari sisi lain seperti itu ya dok ya. Oke dokter, karena pertanyaannya sebenarnya masih banyak dok, cuma karena waktunya juga sudah habis ya, kita lanjut ke closing statement. Silakan dokter. Baik, mungkin statement kita dilihat ini, kita bicara tentang K3 ya, kita sebagai K3, maka statementnya adalah no one safe until everyone safe. Itulah. Makasih Bu. Ya, terima kasih banyak dokter atas materinya, tanya jawabnya dan closing statementnya ya, yang kita bisa aplikasikan di tempat kerja dan kita bisa ikuti peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. Mohon maaf. Kita lanjut ke pemateri berikutnya. Terima kasih dok. Terima kasih, izin live. Subscribe, komen di bawah, dan aktifkan lonceng untuk melihat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton Dr. Safety Channel.